Ustadz, apakah setiap pekerjaan harus mengeluarkan zakat? Mohon pencerahannya Ustadz, karena Dikeluarkan bukan karena kerjaan ya. Ini orang tua saya tidak membolehkan untuk bekerja di sana. Oh, nanti takut di sana gimana-gimana, nggak bisa bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali lagi kita di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya nak. Oke. Oke, ayo. Seperti biasa kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim ke IG-nya ya di @ustadzwijayanto.official. Ya, tolong yang sekian lama terpending karena kemarin saya haji dan beberapa waktu tidak bisa aktif di medsos, menyimak ya jawaban-jawaban yang sudah dimasukkan supaya nanti bisa berinteraksi lagi dan ada follow up-nya ya. Oke. Kali Silakan. ini masih tentang rezeki, masih Ya. lanjut dari yang kemarin. Ya. Kita langsung ke pertanyaan. Ustadz izin bertanya, sebagai orang tua, apakah ada batasan waktu untuk menafkahi anak? Apabila anak tersebut tidak segera mandiri secara finansial, apakah masih menjadi tanggungan bagi orang tua untuk membiayai hidupnya? Terima kasih Ustadz. Ya, selama dia memang masih belum bisa mandiri, ya itu tanggung jawab orang tua. Mau enaknya juga harus mau tanggung jawabnya, mau anaknya. Ada mau enaknya tapi nggak mau anaknya. Nah, jadi kalau anak adalah hasil karya kita, maksud saya hasil perbuatan kita, mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah lahir dan batin mengarahkan kepada jalan yang benar. Sampai dia punya kemandirian. Maka tugas orang tua bagaimana tidak diajarkan tidak sekedar untuk dikasih pendidikan, tapi juga dikasih life skill, dikasih bagaimana dia mempunyai kemandirian, qadirun alal kasbi. Makanya diajari entrepreneurship, diajari untuk berusaha dulu. Para sahabat dan Rasulullah sendiri itu mengajak berdagang ketika anak-anak sudah mulai agak sa'ya itu sudah mulai berusaha. Nah, jadi ke umur 13-14 tahun sudah dikenalkan untuk ikut perdagangan. Artinya apa? Supaya orang nanti anak kita itu punya kemandirian. Ya selama dia belum mandiri ya tanggung jawab orang tua. Makanya kalau bisa orang apalagi sudah sarjana begitu kan sudah layaknya dia usia kerja. Di Indonesia pun sudah dianggap usia produktif. Minimal dia membiayai dirinya sendiri. Ya, walaupun dia belum bisa memberi orang lain, tapi minimal untuk dirinya ada namanya qadirun alal kasbi, yaitu dia punya kemandirian. Ya. Dan berarti mandiri itu juga ada bagian tanggung jawabnya orang tua ya? Ya, mendidik kemandirian. Sampai betul. Mandiri. Ya, sampai dia mandiri. Mandiri itu dengan tahapannya. Misalnya anak TK sudah bisa untuk makan sendiri, tidak harus disuapin. Anak SD sudah bisa membersihkan sendiri, sudah bisa bersihkan kamarnya sendiri, bersihkan kamar mandinya sendiri. Ya, semua SMP sudah bisa untuk bikin sarapan sendiri. Nah, kalau playgroup ya mungkin belum sampai mandiri untuk bikin sarapan sendiri ya. Itu minimal mie instan lah minimal gitu. Ya. Nah, jadi itu kemandirian itu dengan tahapan-tahapannya, bitadrij dengan tahapan-tahapan sesuai dengan usianya. Ya. Oke. Kemudian Ustadz, apakah setiap pekerjaan harus mengeluarkan zakat? Mohon pencerahannya Ustadz. Karena dikeluarkan bukan karena kerjaan ya, ini saya singkat saja. Jadi karena penghasilan. Jadi kalau kerja tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, dia tidak harus mengeluarkan zakat, dia malah menerima zakat. Zakat itu apa yang lebih dari kita, jadi penghasilan bagi kita. Sebetulnya ada holnya, ada nisabnya, batas waktunya dan batas ukurannya. Tetapi yang penting apa yang lebih dari kita, keluarkan 2,5% dari kelebihan itu. Lebih itu artinya basic need, sandang, pangan dan kesehatan lah ya. Itu ya kalau dihitung lebih belum punya mobil 5 ya nggak termasuk ya gitu. Ya. Oke, jadi bukan pekerjaannya tapi ada jumlah dan waktu. Pekerja apa dari hasilnya? Jadi penghasilannya. Jadi zakat bukan karena dia kerja tidak kerja. Dia kerja tapi nggak mencukupi ya tidak ada kewajiban zakat. Gitu. Nggak kerja tapi pendapatannya banyak karena ada passive income ternyata, maka dia juga harus mengeluarkan. Jadi bukan karena kerjaannya.
karena penghasilan yang dia terima. Terima, kasih. Yang kita terima harus kita kasih. Kita masuk harus ada yang keluar. Itu. Oke. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diterima untuk bekerja di luar negeri. Alhamdulillah. Namun sebagai anak satu-satunya, orang tua saya tidak membolehkan untuk bekerja di sana. Lebih baik kerjaan sederhana dan dekat dengan orang tua. Padahal pekerjaan ini juga untuk mereka. Bagaimana cara untuk memahamkan orang tua untuk hal ini ya Ustadz? Ya sesuai dengan kadar akalnya, satu dengan waktu yang tepat, dengan yang tepat. Karena apa? Jangankan kerja, kewajiban saja kalau nanti menelantarkan orang tua juga nggak boleh. Satu ketika ada sahabat mau berhaji, kurang apa? Haji itu kan baik. Kata Rasulullah bersabda, kamu masih punya orang tua? Iya. Bagaimana kalau kamu tinggal pergi? Ya itu, nggak ada yang nunggu, nggak ada yang nunggu. Jihadmu adalah untuk memelihara orang tuamu. Jangan berangkat haji sampai kamu bisa ada yang membuat menjaga orang tuamu. Jaga orang tuamu itu diutamakan daripada kamu berhaji. Apalagi untuk cari nafkah tadi. Sementara di dalam negeri masih dapat. Tapi seandainya itu bisa safe, memang tinggal dan Anda bisa keluar negeri dengan memberikan penghasilan yang lebih dan baik, untuk itu ya dimusyawarahkan saja. Dengan kadar akalnya, dengan orang tua mungkin dia belum paham. Oh nanti takut di sana gimana, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa mikir, misalnya ya dipahamkan. Ya, atau berarti dia juga berusaha untuk bahwa aku nih punya kemampuan untuk itu, gitu kan, supaya orang tuanya juga percaya. Betul. Jadi jangan sampai, karena orang tua itu kadang-kadang safety first. Safety first itu cari yang aman dulu. Mending di sini gaji dikit tapi kan kumpul itu. Padahal di sana ada peluang karir-karir yang nanti bisa memuliakan orang tua lebih dari itu, misalnya secara finansial. Atau pertimbangan lain, yaitu di sana nanti kamu nggak bisa pakai jilbab, di sana kamu nggak, sholatnya nggak terjaga, makanan halalnya susah. Ya sudah, mungkin jadi pertimbangan juga. Itu, ya. Jadi gitu. diambil yang Betul, baiknya ya. Ya nanti win-win solution dengan dimusyawarahkan. Oke. Kemudian Ustadz, saya bekerja pada bagian keuangan. Nah, saat bekerja seringkali saya tuh harus memenuhi tuntutan pimpinan dalam membuat laporan yang berbeda dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Saya merasa terus-menerus berbohong dalam pekerjaan saya, namun untuk meninggalkannya saya juga berat Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Nggak istikharah.